Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bidan Isna, obrolan kesehatan kita semua. Di video ini aku mau ngebahas vagina digunting saat lahiran. Nah, siapa yang mau digunting? Pasti nggak ada yang mau ya kan? Oke, simak video sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe ya. Terima kasih. Nah, langsung aja kita bahas. Jadi vagina digunting sebelum lahiran. Sakit banget itu. Jadi yang sering-sering disebut orang dengan vagina digunting saat lahiran, dalam bahasa medisnya disebut dengan tindakan episiotomi. Kayak gini nih Bun gambarnya. Nah, episiotomi ini adalah tindakan untuk melebarkan jalan lahir. Tetapi tindakan episiotomi ini Bun tidak selalu atau bukan merupakan tindakan yang rutin atau pasti dilakukan saat persalinan. Tindakan episiotomi ini hanya dilakukan apabila ada indikasi. Indikasi itu artinya ada sesuatu hal yang mengharuskan bidan ataupun dokter melakukan tindakan episiotomi atau melebarkan jalan lahir ini tadi. Nah, beberapa penyebab yang bisa menyebabkan diambilnya tindakan untuk episiotomi atau dilebarkan jalan lahirnya. Yang pertama, apabila bayinya besar. Jadi kalau bayi bunda itu besar, kemungkinan ketika akan melewati area luar vagina kayak gini, itu dia akan kesulitan, sehingga dikhawatirkan kalau tidak dilakukan tindakan pelebaran jalan lahir menyebabkan bayinya jadi asfiksia. Asfiksia itu artinya begitu lahir bayinya nggak nangis kayak gitu Bun. Oleh karena itu perlu dilakukan tindakan episiotomi tadi agar bayi lebih mudah keluar. Kemudian indikasi yang kedua, apabila area perineum atau area vagina ibu ini terlalu kaku. Jadi vagina itu elastis loh Bun. Ketika kepala bayi ini mau keluar, vagina ini akan melebar. Nah, tetapi ada vagina yang kurang elastis. Jadi vaginanya ini kaku. Begitu kepala bayi itu sudah crowning itu dia sudah siap sekali untuk keluar dari area vagina ini. Tetapi dia tertahan oleh vagina ibu karena vagina ibunya ini kaku dan tidak lentur. Untuk mempermudah kepala bayi lahir, biasanya bidan atau dokter juga akan melakukan tindakan episiotomi. Kemudian penyebab yang ketiga, apabila terjadi distosia bahu. Nah, distosia bahu ini tadi berhubungan dengan janin yang lebih besar. Tetapi tidak memungkiri juga janin yang lebih kecil juga bisa distosia bahu. Artinya distosia bahu ini Bun, ketika kepala bayi sudah lahir, tetapi bahunya itu nyangkut area bahu bayi ini belum lahir. Nah, ketika terjadi distosia bahu ini, biasanya dokter dan bidan juga akan mengambil langkah episiotomi untuk memperlebar jalan lahir sehingga bisa menolong bayi keluar. Jadi intinya Bun, tindakan episiotomi ini diambil apabila si kepala bayi ini tadi mengalami kesulitan untuk lahir, kemudian terjadi seperti distosia bahu, atau kemungkinan juga perineumnya ini kaku sehingga bayinya itu susah keluar. Nah, pada kondisi ini biasanya dokter ataupun bidan akan mengambil tindakan atau langkah melebarkan jalan lahir karena mempermudah bayi keluar sehingga meminimalisir terjadinya kejadian asfiksia ini tadi. Kalau misalkan bayinya lama tertahan di area jalan lahir itu, bisa menyebabkan bayinya asfiksia. Kalau bayi asfiksia itu Bun, bayinya begitu lahir dia nggak langsung nangis, tetapi dia agak biru, lemes. Nah, itu kan bahaya untuk bayi. Kalau yang bayinya keluar atau crowning dengan mudah, kemudian area vagina, area perineumnya ini lentur, biasanya tidak dilakukan tindakan episiotomi Bun. Tindakan episiotomi ini Bun ada 3 macam cara, yaitu bisa ke arah samping seperti ini, bisa ke arah samping kiri ataupun samping kanan atau ke bawah. Nah, ini tergantung lagi pada posisi saat lahiran itu tadi. Nah, terus
Kalau misalkan udah dilakukan tindakan episiotomi, udah digunting gitu vaginanya, bisa rapat lagi nggak ya? Jawabannya tentu saja bisa, karena setelah dilakukan tindakan episiotomi, bayi kita itu sudah lahir, ari-arinya udah lahir juga. Nah, kemudian bidan ataupun dokter akan menjahit robekan jalan lahir ini tadi. Menjahit robekan jalan lahir ini tadi menyatukan bagian yang terputus kayak gitu, bagian yang robek, bagian otot vaginanya, kemudian bagian perineumnya, pokoknya seluruh yang robek itu akan disatukan lagi dan akan kembali seperti semula kayak gitu. Kalau robekan jalan lahir ini tidak dijahit, tentu saja tidak bisa kembali seperti semula, Bun. Jadinya vaginanya lebih lebar lagi kayak gitu. Tetapi kalau misalkan dijahit, itu vagina kita akan kembali seperti semula. Jadinya lebih ukurannya kembali lagi seperti semula, seperti sebelum lahiran kayak gitu. Nah, jadi nggak perlu khawatir lagi ya, Bun. Jangan takut kalau misalkan lahiran kemudian vaginanya digunting terus jadi vaginanya lebih lebar kayak gitu. Enggak ya. Karena setelah itu dilakukan penjahitan untuk merapatkan lagi, untuk membuat ukuran vagina seperti semula lagi kayak gitu. Nah, tetapi kuncinya ada di yang terakhir ini, Bun, perawatan di rumah. Nah, jadi ketika proses persalinan, ketika vagina kita itu dilakukan episiotomi, kemudian dilakukan penjahitan, kunci penyembuhannya ada di diri kita lagi. Kalau seandainya vagina kita itu sudah dijahit seperti semula, sudah ukurannya udah seperti semula juga, tetapi kalau perawatan kita di rumah itu enggak bagus, menyebabkan lukanya itu tadi sembuh tidak sempurna. Oleh karena itu penting banget untuk perawatan di rumah itu harus yang bersih, dijaga kebersihannya, kemudian jangan malas-malas ganti pembalut. Kemudian area lukanya ini tadi dibersihkan dengan air hangat bisa, kemudian pas mandi juga disabuni kayak gitu. Pokoknya dijaga bersih. Apabila area vagina ini bersih, dapat mempercepat sembuhnya luka jahitan itu. Jadi luka jahitannya akan sembuh dan vagina kita akan kembali seperti semula. Terus jangan lupa juga untuk banyak makan makanan yang mengandung protein seperti telur, ikan, daging, tahu, tempe kayak gitu. Karena fungsi dari protein ini tadi akan membentuk sel-sel baru dan mempercepat sembuhnya luka. Dan juga banyak-banyak makan buah dan sayur, terutama yang banyak mengandung vitamin C. Karena vitamin C juga merupakan zat yang dibutuhkan untuk kulit untuk recovery kayak gitu. Nah, oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum.